Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana keadaan kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riwa. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang bikin bulu kuduk merinding. Kisah ini ditulis oleh sahabat kita yang bernama Kiyomi dan dipost ulang di salah satu blog atau website oleh sahabat kita juga yang bernama Rian Pio. Oke, tanpa berlama-lama, begini kisah horornya. Cerita ini terjadi di tahun 2002 saat Bung Andi masih kecil. Masih SD sama seperti saya. Sekitar jam 7 malam, Bung Andi bersama keempat temannya, sebut saja Randy, Diki, Desi, dan Rina, hendak berkunjung ke rumah saudaranya Bung Andi, yang jaraknya lumayan jauh dari rumah mereka. Entah apa yang mereka pikirkan sampai berani malam-malam berjalan jauh hanya ingin main ke tempat saudaranya Bung Andi. Oh iya, kejadian ini terjadi di Gedung Aji Baru, Tulang Bawang, Lampung. Malam itu mereka berlima berjalan di terangnya sinar rembulan. Yang kebetulan malam itu adalah malam bulan purnama. Saat itu rumahnya masih jarang-jarang dan rata-rata di sekelilingnya ada pohon karet dan semak alang-alang. Pada saat berangkat, mereka baik-baik saja sampai tujuan. Hingga saatnya mereka berpamitan hendak pulang sekitar jam 9 malam. Kembali, mereka harus melewati kebun karet dan alang-alang. Ketika sedang asik-asik mengobrol, mereka tibalah di daerah yang tanaman alang-alangnya tinggi sampai dada orang dewasa, kata Bung Andi saat itu. Tiba-tiba mereka merasakan ada angin seperti puting beliung versi kecil atau angin puyuh. Tapi anehnya, angin itu hanya ada di semak alang-alang di sebelah mereka saja. Di pohon sekitarnya tidak ada angin berhembus sedikit pun, menurut Bung Andi. Mereka berlima terpaku melihat angin yang hanya berputar di satu tempat saja. Mereka tidak sadar jika di balik semua itu ada yang sedang mengamati. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Hingga mereka dikagetkan dengan suara aneh yang berada di atas alang-alang yang sedang bergoyang terkena angin saat itu. Saat mereka semua menengok ke atas, kata Bung Andi, terlihat sosok putih dengan ikatan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan kain kafan yang berwarna coklat. Mata dari sosok itu mengeluarkan cahaya biru. Bola matanya mendolo mau keluar. Kulit wajahnya mengelupas hingga terlihat tengkoraknya. Jelas sekali wujud itu berdiri di atas alang-alang yang sedang disinari bulan purnama. Mereka berlima seperti orang kaku yang cuma bisa melongo sambil memandangi wujud yang ada di depan mereka. Hingga salah satu dari mereka sadar dan teriak, "Pocong!" Seketika itu dia lari dan disusul oleh 3 orang lainnya, kecuali Bung Andi yang masih terdiam. Entah apa yang dipikirkan oleh Bung Andi, bertemu sosok pocong bukannya takut atau pingsan, atau memang Bung Andi tidak tahu jika yang ada di hadapannya adalah sosok jin yang paling menyeramkan di Indonesia Raya ini. Menurut Bung Andi, saat itu dia tahu bahwa itu adalah makhluk gaib. Dia memang orangnya pemberani. Di saat keempat temannya sudah lari tunggang langgang, dia malah berjalan santai sambil melihat pocong itu. Tapi jujur, yang membuat saya sebagai penulis agak bergidik, yaitu saat Bung Andi hendak meninggalkan sosok pocong itu. Ketika satu langkah, pocong itu masih menghadap datar ke arah utara. Bung Andi berjalan ke arah barat. 2 langkah masih sama. Pas langkah ketiga, pocong tersebut tidak menghadap ke arah utara lagi. Alias kepalanya yang tadi menghadap ke arah utara berubah menjadi ke arah barat. Jadi sosok itu menengok saat langkah ketiga Bung Andi.
sambil menatap dengan mata birunya yang mau copot keluar. Astaga! Bung Andi pun lari tunggang langgang meninggalkan pocong itu dan menyusul rekannya yang entah kemana. Selesai. Baiklah teman-teman, begitulah kisah horor yang dialami oleh Bung Andi. Demikianlah kisah ini. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama dan penyampaian yang kurang baik dalam cerita ini. Saya sebagai host, mohon maaf. Semoga teman-teman suka dengan cerita ini. Jangan lupa share dan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.